Berikut ini merupakan settingan wajib dari HP Poco. Jadi untuk kalian pengguna HP Poco, langsung saja berikut ini beberapa hal yang bisa kalian atur sebelum menggunakan. Pertama yang perlu kalian atur yaitu waktu layarnya. Jadi waktu layar bawaannya itu memang sering lebih cepat atau lebih lama. Kalau kalian ingin setting, pilih setelan. Kemudian di sini kalian pilih layar kunci. Setelah dari layar kunci, kalian lihat di sini. Nah, ada yang 1 menit, 15 detik, kemudian 30 detik, tergantung kalian pilih yang mana. Kemudian ada juga kalau kalian yang pakai HP Poco baru itu kan banyak sekali aplikasi bawaan yang mungkin tidak kita pakai sama sekali. Jadi kalau tidak kita pakai, cukup kalian tekan lama seperti ini, pilih info APL, pilih uninstall. Nah, ini tidak bisa. Di aplikasi bawaan itu ada dua jenis, bisa dihapus atau tidak. Jadi kalau kalian ingin menghapus, buka seperti ini, tekan lama, pilih info aplikasi, pilih uninstall. Jadi kalian hapus saja aplikasi yang tidak digunakan sama sekali. Kemudian kalau yang ini MiPay, nah uninstall pembaruan saja, tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus yang kita download ataupun aplikasi bawaan yang bisa dihapus. Selanjutnya itu settingan keyboard. Kalau HP Poco ini dia biasanya pakai yang namanya seperti ini, cari sebuah kolom teks yang bisa menampilkan keyboard seperti ini. Nah, dia pakai emoji keyboard. Kalau emoji keyboard, kita bisa ngatur menunya di sini di lainnya, pilih icon ini. Pilih lainnya. Pilih masukkan. Nah, kalian lihat di sini koleksi otomatis dimatikan, tampilkan strip saran. Dan ini ada getar, bisa kalian atur. Dia juga ada menu untuk mengubah keyboard di sini di bagian setelan tambahan. Pilih bahasa dan masukkan. Nah, keyboard saat ini bisa kita pilih Google Keyboard. Itu kalau kalian ingin mengatur mau pakai emoji keyboard atau Google Keyboard. Google Keyboard dia ada juga seperti ini, koreksi otomatisnya bikin kita typo. Jadi untuk mengaturnya itu pilih icon gear yang ini. Pilih koreksi teks, nah yang ini dimatikan. Koreksi otomatis, kemudian ejaan. Kemudian tema juga bisa diatur, preferensi ini bisa diatur untuk menampilkan tombol angka. Kemudian kita lihat di sini tombol angka sudah tampil. Kalau kita ngetik tidak di auto correct. Kemudian ini tombol-tombol ini bisa juga kita custom, hal yang sering kita pakai kita letak di atas. Misalnya untuk terjemahan, nah di sini. Jadi kalau kita ingin aktifkan clipboard, di sini aktifkan. Clipboard itu kalau kalian yang sering copy paste, screenshot dia akan tampil di sini. Jadi riwayat copy paste kita akan terekam. Kemudian ada juga untuk setting widget yang seperti ini atau layar utama, kalian gunakan dua jari, ciutkan ke dalam, pilih setelan di sini. Nah, kalian lihat di sini ada sembunyikan akun aplikasi, kemudian kunci susunan layar utama. Isi sel kosong ini kalian aktifkan supaya setiap kita ngapus aplikasi dia ngisi otomatis tanpa harus kita geser manual. Kemudian di lainnya ini kita bisa lihat ada peluncurnya pakai Poco Launcher, kemudian di sini latar belakangnya paket icon, kemudian di sini laci aplikasi bisa kita lihat. Ini ada beberapa pengaturan. Kemudian layar utamanya itu bisa kita matikan Google Discover yang saya swipe tadi ke kiri, pilih tidak ada kalau kalian tidak suka dengan Upspawn atau Google Discover. Kemudian dia bisa tampilkan status memori di sini, kalian aktifkan. Nah, yang ini status memori RAM 3,3 GB dari 6 GB tersedia. Jadi ini RAM kita yang tersedia 3,3 GB. Kemudian settingan lain yang mungkin kalian ingin atur di bagian ini yaitu tombol ketuk dua kali ini. Ketuk dua kali bagian kosong di layar untuk mengunci. Jadi kalian bisa aktifkan di sini. Kemudian ada menu yang biasanya itu tombol navigasi. Nah, kalau di sini belum ada kalau kita lihat. Nah, di sini mungkin settingannya itu di bagian pengaturan. Ini notifikasinya.
Selanjutnya kita bisa atur yang ini, pusat kontrolnya ini. Jadi pusat kontrol ini kalau baru beli memang masih acak untuk menu-menunya. Jadi kita kalau ingin mengakses harus swipe ke bawah, kemudian cari seperti ini. Jadi untuk mengatur, pilih icon pensil ini. Nah ini kita bisa lihat, kita bisa tambahkan yang tersembunyi di sini atau kita sembunyikan yang lain yang tidak kita pakai. Dan kita bisa atur di sini hal-hal yang mungkin sering kita pakai, kita urutkan di atas sini. Misalnya yang sering kita pakai mode lokasi, kita urutkan yang ke paling atas. Entah itu hotspot, bisa juga kita letakkan di atas sini, pilih selesai, sehingga pas kita swipe seperti ini, nah dia sudah tampil di sini tanpa harus kita turun ke bawah. Kemudian ini ada menu yang cukup penting, buka setelan. Di setelan ini pilih status keamanan. Nah yang ini, cari perangkat ini wajib diaktifkan, tapi dia harus terhubung ke jaringan internet baru bisa. Fungsinya itu kita bisa melacak kalau HP kita hilang nanti pakai akun Google ataupun akun Mi. Silakan diaktifkan di sini. Kemudian yang saya bilang tadi di bagian ini di layar kunci, nah ini ketuk 2 kali juga bisa di sini diaktifkan. Ketuk 2 kali untuk mematikan, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar tanpa harus menekan tombol power ini. Kemudian selanjutnya itu mematikan getar kalau kalian tidak suka di suara dan getaran. Nah, di sini ada opsi getar saat ketuk. Nah, ini bisa kalian matikan kalau tidak suka setiap kita tekan tombol ini muncul efek getar. Kemudian setelah itu kalian bisa lihat di bagian notifikasi dan pusat kontrol, kita bisa ubah jenis pusat kontrol di sini kalau kalian ingin pilih yang klasik ataupun yang sudah versi baru. Kemudian di bilas status ini kita bisa nampilkan kecepatan internet. Kemudian icon baterai yang ini. Jadi ini wajib, dan ada settingan yang namanya notch-nya atau poninya. Kemudian jangan lupa juga sebagai keamanan di bagian ini, sandi dan keamanan, aktifkan kunci layar supaya lebih aman, baik pakai pola ataupun pin. Dan di sini bisa kalian lihat di bagian menu setelan tambahan, di bagian pintasan dan gerakan, biasanya pokok terbaru ketika kita tekan tombol power, dia muncul Google Assistant. Jadi kita tidak bisa mematikan daya. Yang ini, nah kalau misalnya lagi aktif dimatikan saja, supaya kita tekan tombol power muncul langsung. Kalau yang ini ambil screenshot 3 jari, aktifkan supaya kita screenshot seperti itu. Dan ini ada, nah tekan dan tahan tombol dengan 3 jari untuk screenshot sebagian. Kemudian ada namanya bola pintas. Nah yang ini wajib, pilih pintasan ini bisa kita atur mau menampilkan apa saja. Seperti ini tombolnya. Nah ada pintasan screenshot dan lain-lain. Kemudian jangan lupa juga kalau kalian ingin mengatur memorinya atau RAM-nya di sini di bagian penambahan memori, tambahkan memori virtual RAM untuk kalian yang mungkin merasa RAM-nya tidak cukup. Kemudian selanjutnya kalau kalian ingin mengaktifkan yang ini, menu buka lagi pengaturan, kemudian fitur spesial. Nah ini bila sisi, kalau kalian lihat di sini ada selalu tampilkan. Nah dia di sini sama seperti bola pintas tapi dia lebih rapi di samping. Jadi dia ada pintasan aplikasi yang bisa kita akses dengan cepat kalau kalian ingin mengaturnya ini. Kemudian selanjutnya, kalau kalian mungkin ingin mengatur tombol navigasinya yang dihilangkan atau ditampilkan di sini, ketik di bagian pencarian navigasi. Biasanya itu ada pengaturan tombol navigasi yang bisa kita matikan dan kita aktifkan. Biasanya tadi di sini. Kalau tidak ada, kalian bisa update yang namanya HP pokoknya. Di layar utama ini tidak ada yang namanya settingan navigasi yang di bawah.
biasanya ada tombol navigasi, bisa kalian sembunyikan atau kalian aktifkan. Kemudian selanjutnya bisa kalian cek di aplikasi keamanan ini, pilih icon ini heksagonal. Nah, di sini ada kelola pintasan. Kalau kalian yang suka mungkin membersih 1 kali ketuk, di sini bersihkan, ada pembersihan lanjutan, ada pembersih. Nah, icon-iconnya tampil di home screen. Jadi kalau kita ingin membersihkan mungkin sampah, yang ini. Kalau ingin menutup RAM atau membersihkan RAM, di sini bisa kalian. Ini untuk pembersihan lanjutan. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada kameranya. Nah, kameranya itu biasanya kalau yang settingan wajib, pilih bagian icon 3 garis tadi, pilih setelan. Watermark ini wajib diaktifkan. Kemudian suara kamera bisa dimatikan kalau kalian tidak suka. Dan terakhir, susunan ini bisa kita atur seperti ini. Pilih ubah. Nah, kita set saja icon yang sering kita gunakan saja, misal mode malam, atur di sini. Kamera utamanya, pilih icon centang. Nah, seperti ini. Jadi itu saja settingan wajib di HP Poco.